Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan dahulu nama saya yaitu adalah Steven Wijaya Pardanturnim dengan NIM 21 2021-236 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mata kuliah yang saya ambil adalah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Resya Pramana Sitomorang, SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu masalah atau berpikir untuk mencari suatu kebenaran dalam menyelesaikan suatu masalah. Berpikir kritis tidak hanya diaplikasikan oleh pekerja, mahasiswa maupun siswa-siswa atau para pekerja, tetapi untuk semua golongan dimanapun berada, karena pola berpikir kritis akan membantu menyikapi suatu terutama di zaman ini. Karena di zaman ini sekarang banyak berita hoax dan palsu, juga yang tidak berpegang teguh kepada integritas aktual maupun sesuai kebenaran. Berpikir kritis ini dibagi menjadi 4 bentuk segi kehidupan. Yang pertama ada critical speaking, yaitu saat kita berbicara. Yang kedua saat kita menulis, yaitu critical reading. Yang ketiga ada saat kita mendengarkan, yaitu critical listening, dan saat membaca juga, yaitu critical reading. Yang elemen-elemen berpikir kritis, yang pertama ada purpose. Setiap penalaran memiliki tujuan tertentu. Purpose merupakan objek tujuan akhir pandang atau sesuatu yang ingin dicapai. Purpose atau tujuan dapat dijelaskan dengan konsep lain seperti motif, intensi, dan fungsi. Yang kedua ada problem. Semua penalaran memerlukan upaya untuk menemukan sesuatu, menjawab setidaknya satu atau beberapa pertanyaan untuk memecahkan masalah. Question atau problem dapat merupakan reformulasi terhadap purpose. Poin ini terkait dengan masalah atau materi yang hendak didiskusikan atau diselidiki, sesuatu yang ingin dijawab melalui pembahasan baik tulisan maupun dalam percakapan. Pertanyaan yang baik memenuhi syarat-syarat. Yang pertama teruskan dengan jelas dan tepat. Conclusion. Semua penalaran mengandung inferensi atau interpretasi dan juga solusi yang dari kesimpulan dibuat dan ditata ke dimaknai. Kesimpulan ini merupakan langkah berpikir, tindakan intelektual yang dengannya seseorang membangun makna baru berdasarkan data atau fakta atau informasi yang tersedia atau yang sudah benar. Yang selanjutnya ada facts atau fakta. Setiap penalaran pasti didasarkan pada data, fakta, dan bukti. Yang dapat masuk ke dalam elemen ini adalah pertanyaan, pernyataan, atau pendapat ahli, statistis, grafik. Hakikatnya informasi sebagai bahan baku dalam membahas masalah, menyusun dan memperkuat argumen dalam upaya mencapai elemen purpose dan menjawab elemen question atau problem. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi merupakan pernyataan yang diterima sebagai benar atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Juga dipahami sebagai premis atau kepercayaan yang tidak tertulis, sebuah keyakinan yang dianggap bisa sehingga diterima begitu saja. Yang termasuk dalam elemen penalaran asumsi adalah preposisi, aksioma, dan suatu pegangan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran yang mendasari penalaran atau tindakan. Selanjutnya ada konsep. Semua penalaran diungkapkan melalui dan dibentuk oleh konsep-konsep dan gagasan. Konsep merupakan suatu gagasan atau pemikiran, terutama gagasan umum tentang suatu. Konsep juga merupakan ide pokok penamaan terhadap gejala atau realitas tertentu yang sedang dibahas. Contoh elemen penalaran konsep antara lain seperti teori, definisi, hukum, prinsip, dan paradigma. Selanjutnya ada implikasi. Tidak ada penalaran yang bebas dari runtut efek. Implikasi adalah klaim atau kebenaran yang menjadi runtutan logis atau akibat logis yang biasanya mengikuti klaim atau kebenaran lainnya. Biasanya implikasi dan konsekuensi merupakan runtut efek dari kesimpulan. Point of view. Semua penalaran pasti akan dilakukan dari suatu sudut pandang tertentu, meski tidak didasari POV atau sudut pandang secara harfiah, berarti tempat dari mana sesuatu dilihat dan dipahami. Hal ini merupakan posisi mental yang dapat membentuk sudut pemahaman, termasuk juga yang dilihat dan bagaimana melihatnya.